Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu, kami akan membaca sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami Tuhan pahami dalam setiap perkataan-Mu bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi penopang dalam kehidupan kami. Dan kebenaran akan firman-Mu dapat menerangi setiap jalan kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu, karena kami semua dapat berkumpul untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Kembali lagi kita dalam Dapur Roti Hidup yang setiap minggu sudah terjadwalkan untuk tetap hadir dalam channel ini. Saya sangat bersuka cita dan sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi siapapun yang hadir dan bagi siapapun yang sudah mendengar, saya sangat yakin dan percaya bahwa dimanapun saudara berada, kita semua pasti diberkati di dalam Tuhan Yesus. Untuk itu saya rindu kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita membuka dalam Mazmur pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-6. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dengan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Mari kita baca. Saya akan membaca bagian yang ganjil dan saudara sekalian membaca bagian yang genap. Mazmur 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6, firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Baiklah, puji Tuhan. Mungkin saudara sekalian sudah banyak mendengar tentang ayat ini. Jadi pembukaan dalam Mazmur, pembukaan dalam kitab Daud, pembukaan dalam Mazmur Daud itu berbicara tentang perbedaan antara jalan orang benar dan jalan orang fasik. Di sini sudah jelas Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi di sini bilang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi saudara-saudara sekalian, setiap manusia itu banyak mendengar nasihat orang fasik. Jadi istilahnya dalam artiannya mereka tidak dapat bisa membedakan mana nasihat orang bijaksana dan mana nasihat orang fasik. Karena di dalam Daniel 12 ayatnya yang ke-13, mari kita buka. Di dalam Daniel 12 ayatnya yang ke-13 ya, ayatnya yang ke-13. Daniel 12 ayatnya yang ke-13. Di situ berkata, maksud saya Amsal 4 ayat 18. Di situ Amsal 4 ayat 18, di situ dibilang, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dan jalan orang fasik, ayatnya yang ke-19, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku.
Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi ada nasihat-nasihat orang yang membawa kita kepada kebinasaan, yang membawa kita kepada kegelapan. Dan itulah nasihat orang fasik. Jadi bagaimana kita bisa menghindari dari nasihat-nasihat orang fasik itu? Karena Tuhan selalu mau bilang kepada mereka, lihatlah buahnya. Tidak mungkin tidak mungkin pohon yang baik akan berbuah yang buruk, dan tidak mungkin pohon yang buruk akan berbuah yang baik. Jadi kenapa Tuhan bilang lihatlah buahnya, lihatlah buah dari seseorang yang kita mau contohkan, dari seseorang yang mau kita teladankan dalam kehidupan kita. Buahnya seperti apa? Jika buahnya buruk, pasti pohon yang sumbernya itu buruk. Maka dari itu Tuhan bilang kita harus berpegang pada firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita berpegang pada firman Tuhan, kita mempunyai jalan kita sendiri, dan kita langsung menuruti nasihatnya langsung dari Tuhan, tanpa kita mencari-cari orang di mana ya teladan-teladan yang ingin kita lihat. Padahal sebenarnya teladan-teladan itu membawa kita kepada kebinasaan kalau kita tidak bisa melihatnya dengan baik, kalau kita tidak bisa melihat sesuatu itu dengan kacamatanya Tuhan, dengan kacamata sorgawi, maka itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Maka daripada itu, kenapa Tuhan bilang di sini, dibilang di ayat yang kedua, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kenapa Tuhan bilang di sini yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena ketika seorang manusia atau seorang kita sesama terhindar dari kumpulan nasihat orang fasik, kita bisa mencerna mana ini nasihat yang membawa kepada kehidupan yang baik atau nasihat yang membawa terjerumus ke dalam kebinasaan. Dan kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang artinya orang-orang yang hanya menceritakan kesalahan orang-orang yang hanya menceritakan keburukan orang tanpa membangun diri, tanpa memberikan support. Itulah orang-orang yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, kita akan terhindar dari orang-orang seperti itu kalau kesukaan kita itu adalah firman Tuhan. Kita tidak ada waktu untuk orang-orang seperti itu. Kalaupun ada, kita bisa memfilter segala orang-orang seperti itu, orang-orang fasik, dan kita bakal menjadi orang yang memiliki cahaya terang fajar, seperti di Amsal 4 ayat 18. Di sini dibilang tadi bagaimana jalan orang benar seperti cahaya fajar terbang tengah hari. Bayangkan di sini dibilang ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi kitalah yang menjadi contohnya itu, kitalah yang menjadi cahaya itu. Kalau kita, kesukaan kita ialah apa? Firman Tuhan, Taurat Tuhan. Di sini Tuhan yang bilang oh baca firman Tuhan sekali seminggu, baca firman Tuhan hanya pada saat masuk gereja, baca firman Tuhan hanya pada saat pendeta bilang oh buka ayat, baru kali itu kita baca firman Tuhan. Tetapi di sini tidak, saudara. Di sini dibilang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kehidupan kita setiap hari itu merenungkan firman Tuhan. Karena apa, saudara? Firman Tuhan itu adalah panduan, itu adalah penolong, itu adalah pengingat, itu adalah penasihat dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak membaca buku panduan dalam kehidupan kita buat kita ke sorga nanti, bagaimana kita bisa tahu? Karena Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak melewati aku, kan tidak dapat melewati Bapa. Dan sedangkan di Yohanes 1 ayat 1 di situ firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman itu apa? Firman itu Tuhan Yesus. Dan wujud dari firman itu, Tuhan Yesus sudah menjadi wujud manusia. Tetapi firman itu bisa kita baca setiap hari. Itu melalui apa? Melalui Alkitab. Maka pentingnya kenapa sampai Daud bilang orang yang merenungkan firman itu, Taurat itu siang dan malam. Maka dari itu kenapa pentingnya kita mengerti firman Tuhan. Karena apa? Kita tahu jalan, kita
kita tahu jalan ke sana. Karena apa? Kita sudah mempercayai Tuhan Yesus sebagai firman-Nya kita yang hidup. Dan tidak sampai di situ saja, tidak sampai dipercaya saja. Tuhan bilang kan melakukan. Melakukan itu apa? Yang pertama kita ambil tahap yang paling mudah dulu adalah baca firman Tuhan. Ketika kita mau membaca, maka lihatlah saudara-saudara, segala rahasia kehidupan, segala kebijaksanaan kehidupan itu bakal sampai dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam akal budi kita. Sehingga di dalam Mazmur 1 ayat 3, tidak mungkin sampai kalau orang yang tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tidak mungkin dia sampai di ayat yang ketiga ini. Mari kita baca di Mazmur 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu kunci. Yang pertama apa? Dia menjauhi nasihat orang fasik. Dia tidak istilahnya kakinya tidak serong ke kiri, serong ke kanan dengan perkataan orang-orang. Oh, orang ini benar, oh orang itu betul, oh pendeta ini benar, oh pendeta itu betul. Ternyata kenapa? Dia tidak punya buku panduan, dia tidak punya dasar, dia tidak punya suatu hal yang kokoh yang bisa mempertahankan imannya. Sehingga ketika dia mendengar ini, oh ini betul, mendengar ini betul, mendengar ini betul, padahal itu adalah fasik. Jadi saudara-saudara, saya tidak mengatakan bahwa banyak pendeta yang tidak ya saudara, tetapi terkadang kalau kita tidak memiliki iman kepercayaan kita sendiri, tidak memiliki prinsip diri kita sendiri, kita bakal gampang tergoyahkan, gampang mengikuti aliran-aliran sesat, mengikuti ajaran-ajaran sesat. Karena apa? Tuhan bilang iblis itu menyerupai malaikat terang. Dia menyerupai saudara, bukan terang. Dia hanya menyerupai terang itu. Bagaimana sih kalau orang yang tidak punya dasar itu bakal gampang sekali terkecoh. Jadi kenapa Tuhan bilang janganlah jauhilah jalan orang fasik. Nah, orang fasik itulah yang menyerupai terang itu. Mereka adalah iblis yang menyerupai malaikat terang. Jadi kalau kita tidak punya dasar, maka itu kita akan terkecoh. Jadi kenapa Mazmur Daud bilang harus merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Nah, itulah dasar kita. Kalau kita punya dasar kita sendiri, walaupun mereka berkeluar-keluar dengan tanda-tanda mujizat, kita tidak akan tergoyah. Iman kita bakal tetap kokoh dalam Tuhan. Karena iblis saja bisa membuat mujizat, saudara. Bukan Tuhan juga yang bisa mujizat, iblis saja bisa kan. Contohnya waktu saat Musa mau mengeluarkan bangsa Israel, itu kan sampai tulah ke-10. Karena kenapa? Tulah pertama Tuhan bilang Musa bisa melakukannya, tetapi Firaun menyuruh penyihir-penyihirnya, ternyata penyihirnya juga bisa. Tulah kedua begitu, sampai tulah ke-10 penyihir itu Firaun tidak bisa melakukan kekuatan yang sama seperti Musa lakukan. Itulah akhir dari bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Jadi artinya apa saudara? Iblis-iblis itu bisa meniru kekuatan itu dari Tuhan. Karena apa? Mereka menyerupai malaikat terang. Maka itulah pentingnya kita untuk tahu akan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, bukan pada saat kita masuk gereja saja. Karena itu hanya apa? Permukaan dari Alkitab, tetapi dasar dan inti dari semuanya itu harus kita pahami sendiri, harus kita dapati sendiri, sehingga kita kokoh di dalam Tuhan. Dan ini dia bilang, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, berarti pohon itu sudah pohon yang sudah besar, bukan pohon yang baru bertumbuh. Pohon yang sudah tinggi, bukan pohon yang baru bertunas. Karena di dalam perumpamaan Tuhan pernah mengatakan perumpamaan tentang ilalang dan gandum. Waktu saat itu pada saat Tuhan menamburkan gandum, ilalang juga tumbuh, tapi masih tunasnya. Tuhan bilang jangan kau cabut, biarkan mereka tumbuh bersama-sama. Itu adalah contoh nanti kalau mereka sudah berbuah baru dicabut. Nah, di sini dia adalah pohon. Berarti pohon pertumbuhannya lebih lama, lebih susah, lebih sulit daripada gandum dan ilalang. Karena apa? Pohon sudah melewati bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun untuk dia dapat
menjadi pohon yang besar, yang kokoh, yang dapat berbuah setiap musimnya. Dan berarti akarnya itu sudah kuat. Akarnya itu memang sudah kokoh, jadi dia sudah menjadi pohon. Nah, itulah yang menjadi pribadi kita. Kita harus seperti pohon, akar yang sudah kuat, yang dapat berbuah walaupun diterjang angin, badai, topan, apapun tetap kokoh berdiri, tidak tergoyangkan. Dan proses pohon itu bertumbuh bukan semata-mata langsung ada pohon, tidak saudara. Dia bertunas dulu dari kecil, akarnya mau merambat ke dalam tanah, baru dia tahun pertama masih pendek, tahun kedua masih pendek, tahun ketiga, sehingga jadi pohon besar itu membutuhkan berpuluh-puluh tahun. Jadi dasar yang kita bangun di dalam Tuhan untuk kita dapat apa saja yang kita perbuat itu berhasil, itu melalui proses yang begitu panjang, saudara. Jadi iblis itu menawarkan hal yang instan, iblis itu menawarkan hal yang cepat. Jadi sesuatu yang cepat, sesuatu yang instan itu memang terlihat wah, langsung ada, langsung enak, langsung cepat. Tetapi saudara, nanti di ayat yang keempat itu ada, nanti di ayat keempat itu dibilang, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Nah, itu di ayat yang keempat. Kalau orang benar kan ya seperti pohon. Orang yang ketiga, orang benar itu ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi bagaimana kita mau berhasil dalam hidup kita? Yang pertama, kita memiliki dasar dalam firman Tuhan. Dasar kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya, yaitu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu dasar kita. Karena Tuhan firman telah menjadi manusia. Di Yohanes 1 ayat 1. Firman itu telah menjadi manusia, dan Tuhan itu adalah firman. Dan firman itu adalah wujud dari Alkitab ini, dan wujud dari Yesus itu sendiri. Jadi Tuhan, firman itu hidup. Jadi kalau kita tidak mau membaca, bagaimana kita bisa mengerti hidup ini? Sedangkan firman itu hidup. Yesus sendiri sudah turun ke dalam dunia menjadi manusia. Nah, itu adalah hal yang pertama, sehingga kita terjauh dari kumpulan orang fasik, kumpulan pencemooh, tidak bisa terganggu, tidak bisa terkecoh sana sini. Dan yang ketiga itu apa? Pohon. Kita menjadi pohon yang kuat, yang kokoh. Orang benar itu menjadi pohon yang kuat, yang bertumbuh terus dengan akarnya yang kuat, sehingga yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi dia akan berbuah terus. Jadi apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu tidak pernah kering. Karena apa? Dia memiliki sumber kehidupan. Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan apa? Akulah air hidup. Jadi itulah kenapa Tuhan bilang firman itu telah menjadi manusia. Karena memang firman itu telah menjadi manusia. Bayangkan di sini pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan Tuhan Yesus adalah air yang hidup. Nah, kalau kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana kita dapat memahami itu? Itulah pentingnya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan di sini apa saja yang diperbuatnya berhasil. Memang proses dari kita melihat pohon itu bisa berbuah itu melewati proses yang lumayan sulit ya saudara. Bagaimana dia menghantam angin, bagaimana dia mau ditebang, bagaimana dia mau dia mau tetap berdiri. Untuk bisa menjadi tahap apa saja yang diperbuatnya berhasil itu, kita harus menjadi kokoh dulu di dalam Tuhan. Kita harus berbuah dulu di dalam Tuhan, bisa menghasilkan buahnya. Sehingga itulah kenapa Tuhan bilang apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena apa? Karena dia sudah mempunyai dasar dan sudah lulus ujian dan sudah mengetahui setiap rahasia kehidupan ini, sehingga dia bisa tahu arah mana yang diambil di dalam Tuhan. Kalau dia tidak baca firman Tuhan, dia tidak mengerti bagaimana dia bisa berhasil dalam kehidupan, karena dia tidak punya istilahnya pegangan dalam hidup ini. Dan di ayat 4, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Nah, ini yang saya katakan tadi. Iblis menawarkan sesuatu hal yang instan, yang mudah. Itu adalah pekerjaan iblis. Pokoknya sesuatu yang mudah itu, yang tidak ada perjuangan, itulah yang dimanfaatkan oleh iblis. Nah, di sini dan dibilang orang fasik.
Mereka seperti sekam yang ditiup akan angin. Bayangkan kalau pohon, walaupun badai sekalipun, dia tetap berdiri kokoh, tetap diam, tetap teguh di situ, tidak kemana-mana. Tetapi ini hanya sekam yang ditiupkan angin, hanya angin sepoi saja dia langsung hilang. Nah itulah orang fasik. Dan kita jangan menjadi seperti orang itu. Jangan menjadi seperti orang fasik yang ditiupkan angin kecil, langsung hilang, langsung pergi, langsung terbang, tidak tahu kemana. Kenapa? Tidak ada dasar. Tidak ada sesuatu yang dia harus pegang. Tidak ada dasar dalam kehidupan kita. Karena dasar kehidupan kita itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Dan sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang benar begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi orang fasik itu tidak akan tahan dalam penghakiman. Mari kita buka di dalam Ibrani 12 ayatnya yang pertama. Ibrani 12 ayatnya yang pertama. Di situ dibilang, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi di sini bilang, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi apa saja yang kita perbuat dalam dunia ini mempunyai banyak saksi. Dan apa? Di sini dibilang, sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Kalau kita mau lihat di dalam konsil, di dalam sidang-sidang, di dalam ini kan ada saksi, ada hakim, ada terdakwa. Nah, kita ini sebagai manusia, kan Tuhan bilang nanti di Yerusalem kita akan diperhadapkan dengan pengadilan tinggi, dan Tuhan sebagai hakim yang adil. Tuhan sebagai hakim yang adil, dan kita sebagai orang yang akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam dunia ini. Kalau orang benar, masuk tere-tere. Saksi, walaupun saksi bilang ini dia ini, orang benar tidak takut. Karena apa di sini bilang? Sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Karena apa? Di sini bilang, karena kita mempunyai banyak saksi. Jadi ada penghakiman itu ada, dan kita sebagai orang yang akan dihakimi, dan saksi itu ada, hakim itu ada. Jadi jangan pernah berpikir dalam dunia ini kita hanya hidup saja, hidup begitu baru meninggal begitu. Jangan saudara, kita hidup di dunia ini untuk apa? Itulah yang harus kita, tidak apa-apa kita tidak menjadi sesuatu hal yang super mewah, super wah, super bisa menaklukkan dunia, tidak saudara. Tetapi ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika kita dapat mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan dalam dunia ini, sekecil apapun itu, baik dalam keluarga, pekerjaan, kehidupan kita, diri sendiri kita dapat mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, di hadapan hakim. Dengan saksi-saksi yang begitu banyak, kita dapat mempertanggungjawabkan segalanya. Kita bisa lolos dalam kehidupan ini. Bukan berarti kita harus memenangkan sebuah pertarungan yang besar. Tidak, Tuhan tidak menuntut sebanyak itu. Tuhan hanya menuntut bagaimana kehidupan kita itu bisa tetap teguh di dalam Tuhan sambil melakukan firman-Nya. Dan maka dari itu apa yang kita lakukan dalam dunia ini? Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Bayangkan di saksi di sidang konsil saja, Tuhan bukti, barang bukti kalau kita melakukan kejahatan, barang bukti itu hanya diperlukan 3 orang saksi. Ketika 3 orang saksi sudah melihat, berarti bukti itu sudah kuat. Karena sudah memiliki 3 orang saksi, yang artinya bukti itu betul-betul terbukti karena memiliki 3 orang saksi. Bayangkan saksi kita di dalam kehidupan ini itu seperti awan yang mengelilingi kita. Bayangkan seperti awan. Dan kenapa Tuhan bilang pertempuran kita bukan melawan daging, tetapi roh-roh yang ada di udara. Kita tidak bisa melihat itu, saudara. Secara kacamata kita tidak bisa melihat itu, tapi kita mengerti hal itu.
kita tidak bisa melihat itu, tapi kita bisa mengerti hal itu. Jadi kenapa di Ibrani 1 bilang iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, itulah kenapa segala sesuatu yang tidak terlihat itu bersifat kekal dan segala sesuatu yang terlihat itu bersifat sementara. Jadi bayangkan nih, saksi-saksi ini kita tidak tahu mereka di mana, tetapi banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen harus berlomba dengan tekun bagi perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa itu lomba itu? Itulah lomba untuk pergi kepada rumah Bapa, kepada kerajaan sorga, kerajaan yang kekal. Karena Tuhan turun ke dalam dunia, Tuhan bilang, kerajaanku bukan di dunia ini, tetapi kerajaanku adalah kerajaan sorga yang kekal. Dan sedangkan, mari kita lihat saudara-saudara, di dunia ini kerajaan sudah banyak ya yang dibangun, kerajaan dinasti politik lah, dinasti gereja lah. Gereja kalau misalnya ini kan pasti turun temurun itu. Nah, itu sudah membangunkan kerajaan kan. Artinya dalam contohnya saudara-saudara, contoh kecil kerajaan-kerajaan di bumi. Tetapi bukan kerajaan itu yang Tuhan maksudkan. Tuhan maksudkan adalah kerajaan surga yang kekal. Dan itu harus didapatkan dengan tantangan, dengan perlombaan. Dan seorang atlet, tidak mungkin seorang atlet menjadi perlombaan itu ketika dia baru bangun tidur, dia langsung dia pintar bermain olahraga yang dia tekuni. Dia langsung pintar bermain bola, dia langsung pintar bermain basket, dia langsung pintar bermain segala sesuatu yang dia lombakan. Tidak saudara, mereka melakukan latihan, exercise yang sangat-sangat rumit, sangat-sangat keras, sehingga dia bisa menjadi seorang atlet. Dia melewati latihan yang begitu menyakiti tubuhnya, begitu melelahkan, sehingga dia bisa menjadi seorang atlet yang dapat memenangkan sebuah kejuaraan. Bukan sebentar-bentar dia hanya tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan. Tidak saudara, dia melakukan latihan yang begitu kuat, begitu setiap hari, begitu konsisten. Setiap hari dia melakukan. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan perlombaan itu. Kalau kita perlombaan kita tidak istilahnya hanya biasa-biasa saja, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman kita? Karena Tuhan bilang ada taraf-taraf manusia dapat bisa mengerti firman Tuhan. Makanan, firman itu Tuhan bilang itu makanan. Ada yang makanan buat orang dewasa, ada makanan buat orang bayi. Makanan susu, madu itu buat yang bayi, dan makanan-makanan keras itu buat yang dewasa. Bayangkan Rasul Paulus mempresentasikan, memperumpamakan hal seperti itu. Jadi ada manusia yang sudah dewasa, tetapi ternyata imannya masih iman anak-anak, masih iman bayi. Ada orang yang sudah masih muda, tetapi imannya sudah iman dewasa, yang sudah memakan makanan yang keras. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Nah, di situ di Ibrani 12 ayat 1 itu, maka itu dibilang dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita harus tekun saudara di dalam Tuhan. Itulah kenapa Tuhan bilang harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, itulah bagian dari ketekunan kita dalam perlombaan kita. Itulah bagian latihan kita istilahnya ya. Jadi kita tahu apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi orang berdosa juga itu tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Mereka istilahnya tidak satu frekuensi. Jadi orang benar akan mencari sama frekuensi yang sama dengan dia, sehingga dapat membangun suatu komunitas yang baik. Dan mari kita buka di dalam Amsal 12 ayat 14. Di Amsal 12 ayat 14 itu juga tentang yang tadi saya jelaskan, lebih jelas lagi tentang pengadilan yang tadi saya jelaskan. Amsal 12 ayatnya yang ke-14.
firman Tuhan di situ dibilang Amsal 12 ayat 14. Oh, Mas mau ya. Oh. Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Itu mungkin saya salah catat ini ya. Jadi di situ dibilang Allah akan membawa setiap perbuatan kita ke pengadilan. Saya sudah lupa ya saudara di ayat yang keberapa. Tetapi ada ayat itu, dan mari kita buka di dalam Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi Tuhan mengetahui setiap jalan kita. Amen. Tuhan mengetahui setiap jalan kehidupan kita, dan Tuhan mengenal kita. Karena di dalam Yesaya ya, Tuhan bilang manusia itu adalah biji matanya Tuhan. Orang benar bukan manusia. Orang benar adalah biji matanya Tuhan. Jadi mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar, dan jalan orang benar dikenalinya. Jadi ketika orang benar itu berjalan, Tuhan tahu, aduh dia mau lihat sini, jangan. Tuhan pasti akan memberikan dia bagaimana supaya dia berjalan di jalan yang benar yang Tuhan telah siapkan. Karena jalan orang benar itu pasti jalan yang disiapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan bilang, akulah jalan dan hidup, dan akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan jalan orang benar itulah jalan menuju kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ada di jalan itu. Jadi ketika jalan orang benar, ketika orang benar berjalan, pasti tujuannya adalah Tuhan Yesus. Dan maka kenapa di Mazmur 1 ayat 6 Tuhan bilang, aku mengenal jalan orang benar. Jadi untuk itulah saudara-saudara, kenapa kita harus menjadi orang benar yang takut akan Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan yang mau berlomba dengan tekun untuk apa? Untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga bagi perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi di Ibrani 12 ayat 1 di situ dibilang perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, maka dari itu adalah hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan, dan jangan menjadi orang fasik. Karena ketika kita memiliki dasar yang kokoh, kita memiliki dasar yang kuat, itu dibilang ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amen. Jadi apa saja yang kita perbuat itu berhasil. Jadi demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Saya merasa kita semua dapat diberkati. Kiranya kita dapat diberkati semua dan dapat dikuatkan dalam firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas berkat dan rahmat-Mu, karena penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Engkau telah Tuhan memberikan pedoman yang begitu luar biasa agar kami dapat mengetahui setiap apa yang Tuhan kami dengar, dan kami dapat mengerti apa yang setiap kami dengar dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan atas berkat-Mu, atas Tuhan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap kami yang mendengar, kiranya kami menjadi orang benar yang seperti cahaya terang fajar yang sekian menderang setiap hari. Demikianlah pada hari ini kami berdoa, kiranya Engkau selalu memberkati dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.